Shut up and sit down. Oke, 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Cair semuanya. Ketemu lagi bersama saya Rangga Wijaya Permana di Cuman Opini Kami. Saat ini kita ketemu lagi di acara Ababil, analisis bola Tanjung Mil. Ini kita ditemenin sama teman-teman dari Icimadu, sama ada satu yang akunnya katanya netral gitu ya. Ada anak itu juga. Ini ada Muhammad Suandrili, alias Kandrepa, ada Abi Muhammad, juga ada Aulia Islamik. Nah, kita bakalan ngebahas hasil pertandingan Coppa Italia babak semifinal Milan melawan Juventus kemarin. Bagaimana pendapat dari teman-teman semua, analisisnya bagaimana? Yuk kita mulai aja. Nih, itu buat teman-teman kan hasilnya udah kita ketahui bagaimana sebelumnya. Kalau misalkan Inter lawan Juventus dimenangkan oleh Juventus dengan skor 2-1. Dari segi permainan sebenarnya nggak ada salah lah dari baik si Inter ataupun Juve. Cuman mungkin ada beberapa kontroversi aja dari segi penalti dan sebagainya. Saya pengen tahu dari teman-teman dulu hasil pertandingan kemarin tuh fair atau bagaimana lah dari pendapat teman-teman sendiri. Coba Andri dulu, Dendri. Jelasin Ri, gimana Ri? Saya dulu nih. Gas. Oke. Bebas aja ngobrol kita. Untuk kalau dari segi pertandingan sih sebenarnya cukup menarik ya, walaupun ada membosankan ya karena permainannya rada bertahan gitu. Cuma ya masalah mengenai kontroversi yang penalti juga, bagi saya sih sebenarnya itu nggak pelanggaran ya. Karena kalau dilihat dari segi kalau jarak dekat itu sudah jelas ya, si nomor 16 itu diving sebenarnya. Cuma ya mungkin dari mata wasit itu sendiri menganggapnya pelanggaran seperti itu. Masalah penalti ya. Kalau bagi saya sendiri itu diving sebenarnya. Cuma itu gimana keputusan wasit. Kalau kata wasit ya pelanggaran mau gimana lagi. Karena dalam sepak bola pun juga harus punya strategi gitu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan penalti juga kayak gitu. Apakah diving atau tidak. Nah yang kedua yang jujur aja yang kesal bagi saya itu yang gol kedua gitu. Yang didapatkan Juventus itu sangat konyol sekali gitu ya. Sebenarnya itu bagi saya sendiri sih nggak usah seorang Abdi Nopik itu jangan sampai maju gitu. Cuma kenapa sampai maju gitu konyolnya. Ini kan Abdi biasanya sekarang ada pergerakan gitu kan. Iya. Itu makanya di situ bagi saya sendiri itu benar-benar harus diganti. Sudah nggak benar itu. Udah berapa kali melongo, tapi pada saat yang kemarin itu jujur kecewa berat gitu. Itu aja sih. Tapi untuk segi pertandingan bagi saya sendiri sih ya cukup baik lah. Pas babak kedua apalagi Internya sudah mulai bangkit, mungkin Dewi Fortunanya belum berpihak kepada Inter. Seperti itu. Oke. Kalau Abdi gimana sih? Apa ya? Jadi tadi malam itu sebenarnya Juventus mungkin unggul secara momentum ya, memanfaatkan dua ya mungkin kesalahan dari Inter gitu. Yang gol penalti kan yaitu masih memancing perdebatan ya sampai sekarang gitu. Di mana Cuadrado masuk kan, yang juga masuk ya dan tidak terhindarkan gitu. Yang kedua ya itulah. Kalau yang kedua sih saya mikirnya itu mungkin ya yang pasti miskom. Itu teori jelasnya ya miskom ya gitu. Secara praktek ya itu miskom. Cuman mungkin yang dimaksud dengan Handanovic adalah biasanya kan kalau Inter 3 back-nya itu bagi bola ke kiper ya. Handanovic ini kan teman konten ini kan dilibatkan. Nah, malah cenderung Bastoni ini pede ngebawa bolanya untuk melebar, tapi yang cover dia adalah Cristiano. Mungkin ya persepsi lah ya. Ya ada salah persepsi dan Bastoni juga mungkin ini jadi pelajaran sih untuk Bastoni gitu. Bahwa ya tidak semua pemain
harus seperti itu gitu. Jadi saya berpikir ya selain terlepas kontroversi segala macam, Juventus ini mampu memanfaatkan peluang ya gitu, mampu mengkonversi kesempatan yang ada gitu. Dan yang terjadi di Inter sendiri ya mungkin benar setelah pembantaian akan muncul hasil-hasil konyol The course still on bagi ya. Inter The gitu. course still on ya. Itu sepertinya masih berlangsung ya gitu ya. Masih berlangsung, tapi terlepas dari itu ya masalah tetap kutukan hasil akhir ya harus yang kita di ujung dia. Kita bahas Di dulu. ujung tuh ya. Kita bahas dulu. dari gol Kita bahas dari gol. Inter yang Gol penalti, pertama Inter yang penalti. gol Inter Final. pertama, nanti masalah Nanti kutukan katanya di belakangan nih. Saya masalahnya ini lucu. gol Inter Dari zaman Stramaccioni ini lucu, sampai soal Inter sekarang tuh itu masih terluka. dari zaman Stramaccioni sampai sekarang kutukan pun kita dan mungkin tambahan ya. Dan saya ingat sih ini partai kayak musim 2019-2020. Lautaro nyetak gol, terus Internya kebobolan 2. Ingat nggak teman? 19-20. Skornya 1-2 buat Juventus, yang golnya Lautaro. Betul. Dan itu kembali Iya. yang mungkin hampir sama gitu ya. Mungkin ya seperti itu lah. Nih, sebelum kita ke awal kita dulu hasil gol ini ya lihat. Nih, oke. Oke. Ah. Tuh. Nanti kita lihat dulu. Nih. Teman ini gimana nih? Menurut teman-teman ini gimana nih? Masuk ke Driving gambarnya itu ini? sih sebenarnya kenapa? Masuk gak gambarnya ini? Driving. Masuk gambar. Gitu. Nah, Gimana nih menurut? Ya, kalau saya pribadi sih tadi mungkin setuju sama Bang Abdi ya. Kayak sebenarnya faktor utama yang membedakan Inter sama Juve itu kemarin di pemanfaatan peluang. Terlepas dari ini kontroversi atau gimana, saya sih mikirnya udah bagian dari pertandingan gitu. Mau dia diving atau bukan diving, anggaplah itu bagian dari pertandingan gitu. Soalnya di pertandingan pas lawan Milan pun kayak Inter di posisi ini gitu, kayak fans Milan kayak protes karena mereka ngerasa beberapa pemain Inter kayak Lautaro sama Barella diving gitu. Jadi ya saya sih nganggapnya ini udah bagian dari pertandingan, jadi nggak usah gitu. Cuma yang membedakannya itu yaitu di pemanfaatan peluang tadi gitu. Sama yang kedua itu yang tadi masalah Handanovic sama Bastoni, ya itu sih kayak sama kayak Bang Abdi juga, kayak miskomunikasi gitu. Dan ya bisa dibilang dua-duanya salah sih. Yang satu Handanovic harusnya nggak usah maju sejauh itu, sama Bastoninya juga nggak usah yang ngerasa jadi Messi gitu, bisa ngegocek gitu. Jadi ya kebobolan gitu. Mungkin Handanovic karena pertandingan sebelumnya gaji buta ya, nggak ngapa-ngapain, jadi inisiatif sekarang gitu. Ini pakai maju-maju ke depan ya. Gitu. Cuma ya itu kayak yang mau saya tekanin di sini sebenarnya kan Andri. apa namanya? Sebenarnya kan lihat dulu hasil VAR ya. Lihat dulu hasil VAR ya. Menurut teman-teman sendiri nih, yang teman-teman Menurut tahu, hasil VAR itu ditentukan dari wasit yang berada di lapangan, ataukah setelah berdiskusi wasit-wasit yang berada di belakang kamera, atau bagaimana? Soalnya cukup lama banget diskusi sih, harusnya sih diskusi Bang, kayak kan mereka selalu komunikasi kan selama pertandingan. Mungkin wasit yang satu ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Mungkin saya nggak ngerti juga sih sistemnya voting apa gimana, cuma pada akhirnya mereka memutuskan itu penalti gitu. Jadi ya nggak ngerti juga sih gitu kayak. Kalau Abdi gimana? Ya mungkin kalau lihat secara teknologi kan VAR ini si wasit kan dibekalin sama earphone ya. Gitu. Nah kemungkinan saat melihat video tersebut di earphone itu kayak
kayak kita bertiga lah. Ada suara 1, suara 2, suara 3. Mungkin ya ada yang ngomong penalti, no, yes, no, yes, no, yes, no. Dan ujungnya ya kembali lagi yang yang menentukan ya wasit utama gitu. Ya namanya ya wasit ya gitu. Itu ya nama sama-sama manusia gitu. Iya, Dan benar. kita juga ibaratnya kan itu sudut pandang wasit ya gitu. Dan ya apapun hasilnya kita harus menghargai lah gitu. Dan memang Guardado ini kan memang apa ya biang keroknya saat lawan Inter sih ya. Iya, saya juga ngomong gitu. Saya ngomong gitu ke Dipas Ya. sama anak kita itu. Dan kebetulan Perisic masuknya telat. Mungkin kalau Perisic masuk dari awal starter mungkin udah cekekan lagi. Wah, 2015 2016. Mungkin teman-teman ingat ya. Ada Ya, adegan ya, Perisic ya, cekek ya. Guardado. Betul. Ya itu. Ya itu Ya, memang terlepas dari secanggih apapun teknologinya kan tetap aja nanti pengambil keputusannya di wasit gitu. Dan wasit manusia juga gitu. Ini yang teman-teman tahu pengambilan keputusan masuk. Ini ya, yang teman Halo. Ya, halo. halo. Yuk, Nih, Menurut teman pengambilan keputusan offset itu pada saat buat dilepas atau pada saat pemain belakang pemain yang belakang bertahan gitu loh. Soalnya yang saya lihat hasil pertandingan kemarin kalau lihat duluan Cuadrado udah posisi offset gitu. Cuman pada saat dilepaskan dia berada di sama pemain belakang. Lihat nggak dia? Oh iya, lihat. Saya lihat itu. Halo. Ya, saya lihat. Halo. Ya, halo, lihat. Jadi ada Kalau yang ada. yang kalian tahu tuh kalau offset itu berapa bola dilepasin ditendang dari kaki pemain di depan atau bola pada saat nyampe ke kaki penyerang yang dituju. Sebenarnya gimana? Soalnya Di sini ada sedikit kontroversi tadi dari penalti yang didapatkan oleh Juventus itu. Tergantung sih Kalau- itu. Kalau di peraturan sih harusnya saat bola dilepaskan ya, pas kontak terakhir bola dari si yang pengumpan itu. Dan si posisi si pemain yang nerima harus di belakang defender terakhir kan. Mas saya nggak ngerti Tapi- kemarin itu play on apa Ya. gimana. Nyambung dari Aul ya. Kalau saya sih setuju dengan Aul ya. Ketika bola dilepaskan dilihat kan si yang diumpan itu posisinya gimana gitu. Apakah perutnya masuk gitu? Apakah hidungnya offside gitu? Ya, Itu kan jadi acuan tersendiri. Betul. Cuman masalahnya gini, kadang di lapangan itu kan ada unsur lain ya. Karena kan yang memegang angkat bendera adalah hakim garis kan ya. Secara teori kan di lapangan seperti itu kan, hakim garis, lalu ya itu bermuara lagi ke wasit utama gitu. Jadi kadang juga di lapangan kan ya faktor konsentrasi, faktor ngelamun bisa jadi kan. Wasit bisa juga dong ngelamun gitu. Kan nggak ada alat detektornya. Oh ini kamu, fokus gitu. Mungkin saat bolanya naik, si wasitnya hilang momen beberapa detik karena mungkin kecepatan pemain juga gitu. Iya. Mungkin ada faktor di sana juga kali ya gitu yang menyebabkan ya. Dan Dan di pertandingan itu kan keputusan itu harus cepat ya. Making decision is very fast gitu. Maksudnya nggak bisa ditunda-tunda gitu. Jadi ya mungkin ya banyak variabelnya antara harus cepat, terus juga harus adil gitu. Terus juga jika kalau kita merunut ke wasit yang kemarin itu siapa namanya? Ya itulah pokoknya ya. Itu kan merupakan wasit Inter lawan Parma. Ya, betul. Kalau nggak salah ya Inter lawan Parma yang 2-2, yang Perisic juga Jatuh adegannya kan didorong ya. Sama. Didorong dan itu di depan juga gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang isunya jadi makin panas gitu. Ya ditambah juga Inter lawannya Juventus gitu. Kalau ini kejadiannya Inter lawan Como atau Inter lawan Ascoli atau lawan Modena mungkin nggak serius ini mungkin ya. Mungkin. Iya, Banyak faktor gitu. Dan big match itu sepertinya bukan cuma pemain atau pelatih yang butuh mental sih, wasitnya juga. Gitu. Jadi saya punya teori kayak wasit yang kemarin mimpin laga Milan yang diganti itu
kayaknya bukan cedera tapi nggak kuat mental karena udah banyak tekanan gitu. Jadi dia minta keluar. Itu teori saya. Itu sampai perpanjangan 10 menit. Perpanjangan 10 menit. Iya, Pak. Iya, betul. itu selama nonton bola baru itu saya lihat di Serie A ya. Iya, betul. Posisi Syariah, ganti gitu. syariah, betul. Syariah. Padahal Padahal nggak nggak lihat ada- sama sekali kan. Kan? Pernah coba di Indonesia aja sekali gitu. Nggak, Masih Kalau ingat wasit persentase itu posisinya kalau nggak salah. saya pernah lihat, Pak. ada benturan. Kalau wasit ditonjok sama pemain sampai berdarah saya pernah lihat. Saya tahu tuh liga mana tuh. Waduh, sudah stop. Yang golnya gitu. Ya yang itulah ya. Teman-teman silakan cari sendiri ya. Liga mana yang Editor. pernah nonjok sampai berdarah Pak, sampai ke bajunya itu. Editor tolong di crop aja yang tadi saya ngomong ya. Ya dong, editor inilah. Editornya Ya jadi seperti itu yang menarik Saya- ya. ini kita mau ngomongin sebelum dua dari dari Juventus. Kita kan judulnya apa? judulnya ini analisis nih. Nah, sekarang kalau lihat dari pertandingan kemarin itu, Kalau lihat dari pertandingan kemarin itu, benar-benar nguasain sama siapa? Bener-bener orang Amerika tuh siapa satu lagi? Ini McKennie, McKennie. McKennie ya. Rabiot, Bentancur, Bentancur, ini itu Barella, Brozovic, itu sama Barella, Kvaratskhelia Brozovic, nggak bisa ngapa-ngapain banget tidak kan gitu ya. nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kenapa Nah, kelas Inter Kenapa kelas Inter masih entah underperform ibaratnya mah atau gimana ya? underperform atau bagaimana? Kenapa masih bisa ibaratnya Ibaratnya mah dikontrol oleh lini klub tengahnya? tersebut. Kalau kita ngomongin Kalau kita ngomongin kayak asli si kiri kayak dibahas lagi ya, emang emang pasti kalah bahas mulu lagi ya. ya. Apalagi lawannya Cuadrado kalau Lawannya kita tuh kalau gitu. Sudah. Menurut menurut teman-teman benar nggak kalau Rabiot sama Rabiot sama itu untuk pertandingan kemarin. untuk Jadi pertandingan kemarin Juve jadi ball winner buat kita. Yuk siapa dulu? Silakan. Yuk, siapa dulu? dia aja deh. Dia aja deh. Siapa? Ya sok. Ya sok siapa dulu Andre. Saya dulu. Boleh deh. Tapi gue bilang ini mau ke siapa pertanyaannya gitu. Lanjut. Ya buat kita Gambar aja, bertiga. gambar lanjut. aja. Gambar Siapa yang aja. merasa Oke. kuat aja duluan. Ya pas kalau saya lihat sih untuk tengah Juventus ya sebenarnya sih ya emang babak ke-1-nya bagus. Coba pas semenjak babak kedua mungkin dari tengah Juventusnya kurang bagus ya. Cuma babak ke-1 saja gitu karena itu posisi Juventus itu tertinggal. Kayak gitu yang saya lihat. Cuma pas babak kedua mereka sudah mulai untuk penyerangannya udah mulai turun gitu. Mungkin memang di pas semenjak ketinggalan seperti Rabiot, Bentancur sama McKennie itu mereka udah mulai nyerang gitu, menguasai di sisi tengah. Nah, kan biasanya kalau yang pertandingan sebelumnya kan Inter ya, yang tengahnya yang ngambil alihnya gitu. Cuma mungkin Pirlo sudah evaluasi, mungkin ada kelemahan di sisi tengah di Internya, mereka manfaatkan di situ. Mungkin ya. Itu analisis saya gitu untuk tim. Menurut Bung Rangga katanya pemain tengah Juventus itu bagus gitu. Mungkin pada saat kita tinggal mereka sudah mulai naik. Kayak gitu aja sih. Mungkin pendapat yang dari yang jago bola nih Bang Abdi sama Aul gimana nih? Yang jago bola. Jago bola dong. Jago bola dong. Kalau jago bola kami ada pemain pro. Wow. Keo gimana? Kalau saya sih gimana ya? Kalau saya sih ngelihatnya gini, pemain Juve itu khususnya gelandang ya. Misal pun ada satu yang down gitu, yang lain nge-cover gitu. Jadi nutupin kurangnya si gelandang yang lain. Tapi kalau di Inter kayak kemarin kayak misal Brozovic turun tuh, misal kayak kemarin. Si rekannya ini ikut turun gitu, ikut gimana ya, bukannya nge-cover atau bikin apa kayak nyelamatin lah, tapi ikutan down gitu, ikutan lemah juga gitu.
Cuma kalau lihat dari pertandingan kemarin sih yang saya lihat lebih saya perhatiin tuh kayak si back-nya malah kayak Demiral ya sama Deli Kice ya. Kemarin bagus untuk nutup ruang shoot-nya gitu, sama ada penyelamatan yang Sanchez ya yang shoot ke gawang kosong, terus ada si Demiral itu kayak. Jadi saya lebih merhatiin back sih kemarin, lebih mainnya bagus. Cuma emang secara keseluruhan pemain Juve main bagus sih kemarin. Kalau untuk gelandang yang tadi itu yang membedakan dengan gelandang Inter. Kalau menurut saya itu. Kalau saya sih berpikir ya Conte ini karena kan percaya pada paketan ya. Ya formasi terbaik di gelandangnya, kita ngomong 3 yang di tengah ya. Brozovic, Barella, Vidal gitu. Dan ini partai penting gitu ya. Ya pasti pakai itu gitu. Mau nggak mau gitu. Tapi dan memang benar sih gitu. Kalau saya sih berpikir ada masalah di stamina juga sih. Maksudnya gini, sejago-jagonya Barella, ya Vidal gitu. Ataupun Brozovic walaupun udah diistirahatkan, ada sisi lemahnya juga gitu. Dan itu yang mungkin ke eksploitasi. Ditambah kan memang si De Ligt sama Demiral ini kan kalau sama Arthur ya, sama Rabiot gitu. Jadi main geprak-geprak juga ya kemarin ya gitu. Sanchez digeprak gitu. Jadi lebih lebih high press mungkin ya. Gitu. Dan itu juga yang Inter agak kesulitan gitu. Karena di Inter posisinya nggak ada yang pemantul juga sih. Ada kaitannya juga sih kalau saya pikir Lukaku nggak ada gitu. Jadi kan ketika ada ke Lukaku, pasti Lukaku mantul kan, yang lain lari kan ke pinggir gitu. Kemarin kan ya dapat bola gocek lagi gitu. Jadi ya memang Lukaku harus segera kembali sih leg kedua lah ya. Sepenting itu Pak Lukaku untuk Inter Milan, sehingga pada saat Lukaku absen tidak ada bisa pemain Lukaku gitu ya. Kalau biasanya setiap melakukan serangan itu pasti fase keduanya berhenti Lukaku bola sehingga pemain-pemain lain bisa untuk mengisi posisi yang kosong. Di sini Sanchez yang posisi Lukaku sepertinya nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, kira-kira jalan keluarnya kayak gimana nih untuk kedepannya kalau misalkan Lukaku lagi di pertandingan kayak gitu. Terus pemain ganti Inter terus Lukaku, Lautaro, sama Sanchez, Lautaro, nanti sebenarnya belum cukup apa ya untuk posisi utama gitu. Nah, menurut teman kira-kira untuk mengantisipasi Lukaku terjadi lagi pertandingan bagaimana ke depannya kayak gitu. Yaudah, Apa dulu nih? Lukaku, Zeko, loh. Kok ngomongin transfer? Tapi benar sih kalau lanjut. Ya, maksudnya gini, kalau ya teman-teman perhatikan gitu ya, ketika zamannya Conte ini kan bola ngalir dari bertiga itu atau dari sayap sampai depan dipantulkan gitu. Ya mau nggak mau Lautaro sama Sanchez mungkin harus dipermak, harus bisa yang ya grade-nya menyamai kayak Lukaku yang bisa mantul. Maksud itu mantul tidak asal mantul ya, pegang dikit mantulin, pegang dikit mantulin gitu. Ya mungkin harus kasih kesempatan juga ya gitu. Maksudnya rotasinya yang secara teratur mungkin ya. Mungkin terutama saat Inter udah unggul 3-0 kayak kemarin udah mau unggul 0. Ya Pinamonti dicoba gitu kan. Kemarin juga Pinamonti dapat kesempatan kan untuk main gitu. Ya mungkin itu sih yang harus dipikirkan ya. Mungkin alasannya terlepas dari COVID-19, pandemi segala macam yang susah bikin transfer. Ya tim pelatih juga harus agak unik ya, harus mencari alternatif lah seperti apa gitu. Atau mungkin mau dijadiin main ini aja, main bola-bola cepat, andalin pakai false nine gitu ya. Gelandangnya Eriksen yang majuin ke depan misalnya. Ya itu, tapi ya tidak bisa dipungkiri lah gitu. Rotasi sih kayaknya harus sering-sering sih Conte. Apalagi kalau udah unggul ya. Malah saya kemarin berharap pas lawan Benevento itu Radu dimainkan loh. Handanovic diganti malah. Enggak, maksudnya gini, buat ngasih jam dia di atas lapangan gitu.
Karena ya di saat penting kan ya kita butuh orang yang benar-benar siap gitu ya. Ya mau nggak mau ya yang ada di cadangan kan. Gak mungkin dong kita panggil porter untuk datang gitu kan. Seperti itu sih. Ya makanya rotasi harus dimaksimalin sama Conte, sama pas Internya lagi unggul secara skor gede gitu. Jadi ya semua opsi terbuka. Ini di top baru aja ya. kita bikin room baru aja ya. Tinggal 2, 3, 4, tinggal 2 menit lagi. Oke, yuk mulai. Oke, Andri, gimana Andri menurut Andri dengan statement yang tadi, Andri? Yang penyerang ya, kalau misalkan Lukaku absen kan ya? Ya. Misalkan Lukaku absen. Sebenarnya sih justru kalau pendapat saya Lukaku absen itu lebih bagus ya. Karena melihat beberapa pertandingan Lukaku misalkan gak main, sebenarnya lebih enak dilihatnya. Gitu, dibandingkan dengan Lukaku ada gitu. Memang adanya Lukaku itu tapi ya buat pembantu lah dan sebagainya itu bagus. Cuma kan minusnya Lukaku itu pernah dijelaskan oleh Bung Rama itu minusnya itu cuma satu, first touch-nya aja, pegang bola di awalnya aja itu kurang bagus. Cuma selebihnya kesannya bagus Lukakunya itu. Seperti itu sih. Sebenarnya dengannya ada Sanchez pun juga sebagai pengganti Lukaku itu cukup ya. Seperti itu. Walaupun sebenarnya bukan pembantu ya, tapi dia lebih direct gitu. Cuma sebenarnya pas lawan Juventus juga itu cukup bagus sih sebenarnya Sanchez. Cuma mungkin ya tadi yang saya sudah sampaikan di segmen yang pertama, mungkin Dewi Fortuna belum memihak ke Inter. Mungkin kalau misalkan itu posisinya Lukaku, ya bukan Sanchez, Lukaku, itu 90% mungkin nggak akan masuk, yakin saya. Kayak gitu. Karena pas lihat back Juve-nya sudah mengantisipasinya sangat baik. Itu sih seperti itu sih. Cuma pas saat sekarang kan memang ada Lukaku ya ribet ya. Cuma dengannya ada Sanchez mungkin bisa menutupi gitu. Itu sih menurut saya. Kalau Awal gimana, Oh? Untuk mengatasi Lukaku hilang lagi dari peredaran? Kalau saya sih mikirnya solusinya ada, cuma nggak mungkin gitu. Soalnya yaitu solusi menurut saya tuh nyari pemain yang setipe sama Lukaku. Kemarin sempat ada rumor yang Dzeko ya mau ditukar sama Sanchez kalau nggak salah ya. Cuma gagal kan. Soalnya yaitu karena striker Inter yang lain nggak ada yang gimana ya, yang punya playstyle sama Lukaku gitu. Dan yang tadi kita bahas yang mantulin bola itu salah satu kualitas Lukaku yang jarang banget dilihat orang-orang gitu, kayak mungkin kayaknya simpel gitu, dia bisa nahan bola biar pemain lain bisa buka ruang lagi gitu. Nah cuma sejauh ini yang saya lihat serangan Inter kayak bisa berhasil tuh karena itu semua gitu, kayak karena ada peran Lukaku gitu. Dan kalau Lukaku nggak ada, otomatis Inter harus nyari cara lain gitu untuk buka ruangnya gitu. Nah sedangkan yang efektif sejauh ini itu gitu, dan kayak yang udah biasa dilatih mungkin yang itu, dan pengganti Lukaku nggak ada gitu. Jadi solusinya ya nyari pemain yang setipe sama Lukaku, atau enggak ya cari strategi lain atau taktik lain buat buka serangan gitu, yang lain gitu, bukan ngandalin bola pantulan dari Lukaku gitu. Nah, itu sih. Selain striker yang mengalami krisis, kita juga butuh banget di sisi kiri gitu ya, seorang Ashley Young, ya, Perisic, dan satu lagi siapa sih sisi kiri tuh? Darmian ya, yang bisa kanan kiri itu sebenarnya belum cukup capable buat tim sekelas Inter Milan gitu. Nah kira-kira siapa sih sebenarnya yang mampu untuk memenuhi pos ini gitu? Nah menarik. Bang Abdi dulu deh, belum kepikiran. Banyak sih soalnya. Sama. Untuk flank kiri ya. Kita bicara flank kiri ya, yang saat ini di tempat Ashley yang sama Perisic. Ya sama beberapa kali Darmian dicoba. Dan Kolarov sih sebenarnya yang bisa juga nempatin di flank kiri itu. Nah, kalau saya sih berpikir gini. Oh, jangan ya. Tadi di briefingan nggak ada. Oke, gini. Kalau menurut saya karena sistem 352 ini kan wingnya kayaknya murni ya. Dalam artian murni itu dia cuma sendirian gitu.
Beda ketika sistem 4-3-3 gitu. Dia punya wingnya 2 kan, yang di defender 1, yang di forward yang melebar 1. Sementara ini yang harus defense iya, harus attacking juga iya gitu. Kalau saya sih berpikir beberapa nama gitu ya. Ini terlepas dari biaya transfer ataupun market value si pemain tersebut. Mungkin satu kalau dari Italia Gosens ya. Kalau dari Serie A ya. Gosens-nya siapa? Atalanta ya. Gosens. Terus Greenwood apa sih? Gosens. Kemudian kalau dari luar mungkin Alonso. Marcos Alonso-nya Chelsea. Cuman Alonso udah mulai main lagi ya di eranya Tuchel ini. Udah mulai dapat kesempatan lagi. Kalau itu sih kayaknya, kalau saya mikirnya dua nama itu sih mengkerucutnya ya menurut saya ya. Andre atau Aul gimana? Kalau saya sih tadi setuju sama Bang, ikut mulu ya sama sama Bang Abdi tuh, Ben Gosens. Pemikiran Atalanta. Soalnya bukan nggak kreatif. yang pertama itu ya otomatis dia nggak perlu adaptasi lagi sama liganya, sama winger di Conte itu harus seimbang antara nyerang sama bertahannya, dan kayaknya Gosens sih lumayan. Kalau yang winger yang jago nyerang sih banyak gitu yang kepikiran, cuma yang cocok sama skema Conte kayaknya bener Gosens. Kalau Andri gimana, Andri? Kalau menurut saya sih sama ya. Yang pertama pasti Gosens ya. Karena dengan skemanya bersama ya, Atalanta juga menggunakan 3-5-2 gitu. Benar kata Bang Aul juga, jadi tidak usah beradaptasi lagi, tinggal mengikuti instruksi dari Conte seperti apa. Kalau misalnya Gosens jangan tidak dapat, mungkin kita ngambil lagi nih Biragi nih ya. Sekarang Biragi juga udah mulai naik lagi ya. Sebenarnya jujur aja pada saat Biragi balik lagi ke Fiorentina itu masih ini sih sukar dipercaya gitu ya. Gitu. Jadi kemarin juga berharap Biragi bisa bertahan. Cuma Fiorentinanya membatalkan membeli Dalot ya kayak gitu hasilnya kayak gitu. Jadi opsi yang pertama Gosens, yang kedua biasa Biragi gitu. Karena sesuai dengan tendangan dia juga, dia kiri sih, bukan kanan. Kayak gitu. Dan mungkin menambahkan, ada satu sih, ini usulan teman saya ya, ada satu teman saya yang terlalu keras bicara tentang ini, ingin bawa pulang Di Marco, Federico Di Marco dari Hellas Verona. Ya betul itu, ya Di Marco itu. Saya sih, ya tapi gini, Di Marco itu di zamannya 1920, tahun pertamanya Conte, nggak tahu ya, apakah dia sial, apakah dia belum siap juga. Di situ kan ada Biragi, Di Marco, Asamoah, sama betul. Aslinya kan datang di putaran kedua Januari. Iya. Dan Perisic kan itu udah ke Bayern gitu. Maksudnya saat itu Biragi belum bisa nembus gitu. Siapa? Di Marco. Dan sekarang bagus, tapi menurut saya sih Di Marco untuk saat ini jangan dulu pulang ke Inter sih, menurut saya ya. Mungkin lebih baik di Hellas dulu, kemudian sekolah kemana lagi, reguler dulu, baru agak matang, baru balik. Karena menurut saya sih kita perlu winger yang udah benar-benar jadi gitu. Benar. Yang udah benar-benar jadi, ya paham liga, paham skema gitu. Karena tim ini targetnya ya nggak main-main lah. Ya Scudetto. Apalagi. Iya. Sama yang mau 4 besar, UCL. Iya, dan seringnya kayak bagus di tim lain, tapi pas di Inter jadi jelek lagi, soalnya beda tekanan gitu, beda. Ya gimana ya? Saya lihat sekarang Di Marco, Biragi di Fiorentina atau di mana jadi bagus lagi, cuma pas ke Inter kayaknya nggak tentu kayak gitu deh, beda gitu, beda tekanan, beda tuntutan, jadi ya ujung-ujungnya nanti kayak sekarang Asliong Kolarov lagi diledek-ledekin lagi gitu. Jadi ya bener sih, kayak cari yang jadi aja udah, yang udah benar-benar jadi gitu. Tapi kalau misalkan kasusnya Bastoni gimana nih? Menurut saya sih Bastoni sebuah pengecualian yang indah ya gitu.
Kadang kita dalam hidup suka ada aja gitu sial-sial atau hoki-hokian gitu. Bastoni ya secara natural itu kan LB ya, left back ya. Iya. Iya. Secara natural ya. Secara natural cuman secara skema 352 ternyata masuk juga gitu. Ya ini pengecualian yang bagus gitu. Dan saya sih kemarin pas awalnya kan kalau nggak salah lawan lawan Lecce ya, debutnya Bastoni itu Nyetak gol ya. Itu cetak gol debutnya saya lupa lawan apa. Itu pengecualian yang indah gitu. Ternyata Bastoni itu saya pikir ya mungkin Skriniar belum pakem, Godin akumulasi, Ambrosio ya semacam itu gitu. Hanya tebak-tebakan gitu. Oh ternyata akhirnya terpakai gitu. Jadi memang secara atribut juga lengkap gitu. Kalau orang lihatnya gini, Will, sekelas Bastoni itu dapat mentor yang pas. Mentornya itu Diego Godin sama Stefan De Vrij. Mungkin saingannya cuman Ranocchia juga kan? Skriniar sama Ranocchia. Kalau Ranocchia udah nggak usah. Sekarang kan lagi performanya lagi gitu ya, lagi goyang. Sama Ambrosio. Ya. Tapi sebenarnya Bastoni bagus itu karena Ranocchia sih yang ngajarin. Nanti takutnya Nggak usah dibahas itu. Ngomong ke orang yang salah. Ke orang salah orang enggak, ayo. Lanjut. Ini nih, kita pertanyaan terakhir nih ya. Kutukan Inter tuh sampai sekarang masih terus udah berlanjut terakhir. ya. Kutukan Inter masih terus berlanjut. Setiap menang di atas 3-0 selalu gitu. Selalu kesananya Kalah. tindanya jus lah gitu ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah beneran mentalnya kita yang jelek, ataukah emang sudah terbawa tradisi, atau emang belum nemu laknya aja kayak gitu? Apalagi jadwal di bulan Februari ini ngeri-ngeri ya. Fiorentina, Lazio, Milan, Juve lagi nanti gitu. Kenapa sih setiap habis 3-0 ke atas itu selalu kayak paling gitu? berat gitu, Pak. Yo, siapa dulu yo? Mungkin karena Bung Abdi mungkin yang lebih pengalaman. Mungkin ya secara mentalitas ketika udah menang besar itu kan ada kebanggaan, ya itu hal yang tidak bisa ditutupi gitu ya, kebanggaan ya, effort gitu, tim juga mungkin kepercayaan dirinya tinggi, tapi mungkin kepercayaan dirinya ini jadi kebablasan gitu. Percayaan diri yang tinggi, kebablasan, jadi merendahkan lawan, mungkin ya seperti itu ya, menggampangin lah, bukan merendahkan, ngegampangin lawan, mungkin seperti itu gitu. Jadi saya sih pikir mestinya Inter nggak usah menang gede-gede sih. Berapa? Nggak sampai 9-0 ya. Nggak sampai 9-0. Itu kan Liga 11. Mungkin ya. Terlalu percaya diri yang berlebihan, overconfidence kalau bahasa populernya. Kalau Awal atau Andri gimana nih? Kenapa setelah 3-0 ke atas kita selalu turun gitu? Maka Bang Awal. Orang Jakarta. Ya gitu sih Bang, kayak mungkin sama kayak Bang Abdi ya, kayak tapi kayak saya nambahin lebih ke taktik juga mungkin di pertandingan sebelumnya mereka kayak dengan melakukan ini bisa lewat gitu, atau melakukan ini bisa membuahkan hasil gitu. Nah di pertandingan selanjutnya itu kayak udah ke bawah, kayak di pertandingan sebelumnya kayak berhasil banyak gitu, bisa banyak gol gitu, dan nggak adaptasi sama lawan selanjutnya gitu ya, karena tadi itu karena overconfidence terus kayak ngeremehin lawan gitu, jadinya nggak adaptasi sama skema lawan yang baru gitu, kayak masih ke bawah euforia pertandingan sebelumnya gitu. Jadi ya kayak gitu sih, setuju sama Bang Abdi. Kalau Andri gimana, Andri? Wah, saya tidak tahu ya kalau masalah itu. Karena melihat Inter tuh kalau menang besar pasti next berikutnya satu pertandingannya kalah. Beda dengan klub lain ya, seperti Atalanta yang suka membantai tim yang lain gitu. 6-0, tapi next pertandingan berikutnya menang gitu. Beda dengan Inter gitu. Saya juga tidak tahu ya, karena ini dari statistik pun juga mungkin ini menurut saya, seingat saya ya, dari zamannya Mazzarri yang setelah membantai Sassuolo ya, atau 7-1 atau 7-0, berikutnya langsung kalah gitu. Saya nggak tahu itu apakah karena euforia kah atau apakah karena taktika, itu saya tidak tahu. Apakah semacam kutukan atau bagaimana?
Itu saya juga tidak tahu gitu. Jadi, tidak punya alasan yang wah begitu rinci gitu. Kalau misalkan masalah euforia sih bagi saya seharusnya dengan membantai tim itu, sebuah tim tersebut itu seharusnya bisa lebih membaik gitu. Cuma kalau ini asa menang besar teh kalau isuk-isuk nanti pas pertandingan berikutnya teh eleh. Seperti ada kutukan lah untuk Inter gitu. Jadi dilarang membantai. Jadi menang teh harus 2-0. Paling maksimal tuh 3-0. Paling minimal 1-0, paling gitu sih. Tapi deh kalau dengan alasan yang lain saya juga belum tahu gitu. Gitu yang ya mungkin juga ada ini juga ya, mungkin ada jenjang gitu ya. Maksudnya itu jenjang itu gini. Ketika kemarin lawan Benevento, kita kan biasanya ngehajar tuh tim-tim yang di klasemennya tidak bagus ya gitu. Betul. Yang posisinya keluar dari 10 besar gitu. Dan setelah itu lawannya yang berada di 10 besar atau di 6 besar atau di 4 besar gitu. Jadi ya mungkin nyambung dari awal tadi ada kesenjangan jenjang gitu. Ya iyalah lawan peringkat 20 kita bisa menang misalnya. Kebantai, tapi berikutnya kita ngelawan juara bertahan 9 musim berturut-turut gitu. Ya kan ada sebuah kesenjangan ya gitu. Ada gap jarak yang kita tempuh gitu. Dengan ya terlalu puas juga mungkin iya, terlalu percaya diri juga iya gitu. Tapi ya setelah itu ya level lawan juga ternyata lebih meningkat gitu. Iya, makanya setiap musim setiap musim kita ngeliat lah Atalanta pertandingan 7-1, pas next berikutnya lah Fiorentina kalau nggak salah kalah gitu. Makanya kenapa gitu ya? Kenapa Inter bisa kayak gini gitu bandingkan dengan tim lain. Contoh kayak Napoli ngebantai Fiorentina 6-0, kalau nggak salah kalau berikutnya kalah ya. Tahun Hellas Verona kalau nggak salah. Dan mungkin itu juga salah satu beauty of Serie A ya. Salah satu poin indahnya Serie A tuh kayak gitu ya gitu. Di saat kamu rakus makan gol banyak-banyak, habis itu kamu kelaparan. Jadi, istilahnya mah kalau kayak jatah mah nasi bungkus buat 2 pertandingan gitu. Ada 6, kita makan 6-6-nya. Besoknya kita nggak makan gitu. Tapi kenapa harus Inter gitu? Jadi mendingan makan 1 aja dulu. Kenapa harus Inter gitu kasusnya teh? Kacaunya itu sih. Oke, ini terakhir Ya kenapa harus Inter? Karena kita yang mengikuti Inter. Ini terakhir. Karena kita tidak mengikuti Milan, Juventus, AS Roma, Lazio. Kacau ya. Nih, makanya kita tim senam jantungnya bener. Terakhir ya, prediksi antara Inter lawan Juve di leg kedua Coppa Italia itu gimana nih? Terus chance kita lolosnya gimana nih? Gimana prediksi? 2-0 loh, kita harus menang tanpa kegolan. Lawannya Juve lagi. Kenapa senyum-senyum? Awal dulu. Pesimis ya? Senyum-senyum semua ini. Saya dimarahin Interisti nih kalau jawab ini. Cuma iya sama. Ini kan acaranya juga cuma opini kami. Jadi nggak apa-apa kalau salah. Oh iya benar. Iya, kan saya pakai bajunya ini itu. Nggak usah. Anda nggak usah. Ya kalau kan ini opini ya teman-teman yang nonton ya. Tolong ya dipahami ya. Prediksi. Jadi biar ketahuan siapa yang prediksinya ngomong. Sih sama kayak sekarang kayak 2-1 lagi. Kalah lagi. Ya. Enggak menang 2-1 cuma tetap yang lolos Juve. Adu penalti dong. Kalau 2-1 penalti gitu kan kita di ya kalau sampai extra time-nya masih 1-2 ya penalti. Penalti terus kan. Kemarin benar. Iya lah 3-0 Juve, 3-0 ya gitu. 2-1 lagi. 2-1 lagi buat Inter menang sekarang. Menang tapi nggak lolos gitu. Iya, tapi nggak tahu sih kayak ada feeling nggak lolos gitu lah. Itu kayak cinta tapi tak direstui gitu ya. Lebih ke cinta tapi realistis sih Bang. Aduh berat. Gimana ini senyum-senyum aja pesimis semua kayaknya nih. Abdillah, Abdi dulu deh. Oke, kalau saya sih berpikir gini, Inter harus ngambil gol cepat dulu deh. Mau nggak mau ya harus ngambil gol cepat dulu. Kalau di babak pertama bisa ambil gol cepat, mungkin bisa unggul dengan margin 3 gol, tapi kebobolan 2 gitu. Saya sih berpikirnya 2-3 ya, 2-3. Iya.
lolos. Gol ketiganya Inter itu menit 91. Skriniar, sundulan. Terus pemain masuk lapangan semuanya. Ya. Boleh dong. Ini kan cuma opini. Yeay. Boleh. Tapi Handanovic-nya 2-3 itu Handanovic-nya udah maju sampai gawang Juventus. Gak gitu Kan kita juga. Atau mau Musim ini kita udah lihat berapa kali coy Handanovic maju. Iya. Derby itu. Handanovic maju. Shakhtar Donetsk partai terakhir UCL maju. Tapi nggak sekeren Tapi kiper Benevento ngegolin oh iya. Yoi. gawang Milan. Yang 96 ya. Yang menit 96 itu kan. Aduh. Benar. Yang golnya juga terbang ya. Nyunulnya terbang ya. Editor, tar situ sensor ya kakak tiri ya. Sensor itu. Zaman Toldo ingat nggak yang Toldo ke depan ngegolin itu? Yang Oh iya, saya ingat. Tapi itu Tapi itu di flag hitungannya loh. Fieri hitungannya ya. Iya, soalnya di flag kan itu. Tapi malah Toldo yang dipeluk. Bener. Ya siapa tahu kan Handanovic kayak gitu. Menit 91 maju ke depan, bolanya kerebut, Cesa lari sendiri kan. Kita amit. Menang prediksi saya 2-3 menang Inter. Oke, Berhenti di 90 menit. Oh, oke. Kalau prediksi saya sih masih tetap kemungkinan 2-1 keunggulan Inter. Untuk masalah penalti sih mungkin saya sependapat dengan Aul ya, kemungkinan kita kalah gitu. Karena mungkin dari pengalaman mental Juve pun juga mereka masih kuat ya. Mental juaranya masih ada. Nah, kalau yang kedua, saya sepakat dengan yang prediksi yang kedua. Justru saya sepakat yang kedua itu, saya sepakat dengan Abdi menang gol agregat. Gitu. 2-3 atau 3-4, yang penting Inter harus lebih dari skor 1-2 gitu. Kalau misalkan Inter lebih dari 2-3 itu bisa dianggap Inter lolos sebagai gol agresif gol kandang ya, seperti itu. Betul. Yang ketiga sih yang ketiganya prediksi kemungkinan sama kayak Napoli nih, kemungkinan 1-1 gitu. Itu sih. Kalau itu prediksi apa pilihan SMPTN, Mas? Kan nama juga sampai 3 gitu, mohon maaf. Nama juga prediksi ya. Kan Ketiga opini saya mah kami. ketiga prediksi. Gitu. Cuma Iya kan, opini kami, Bang. ini kalau ini cuma acaranya cuma opini kami ya. Iya. Ya. Tapi yang penting Inter menang lah, saya mah gitu aja deh. Ya, saya Yang juga penting lolos lah. berharapnya menang sih. Iya, menang Walaupun aja lah, optimis lah. pesimis cuma menang. Menang. tapi kalau penalti kita cukup ngeri juga ya. Kalau adu penaltian gitu. Iya. Kemarin ada yang bilang Handanovic juga bagus sih sebenarnya. untung kipernya Buffon katanya. Emang tadi ada berapa save itu? Ya. Tapi Buffon juga bagus sih semalam ya. Ya. Bagus. Kredit poin lah untuk Buffon. Buffon tuh rasanya tadi malam tuh kemasukan Tatarusanu sih. Benar. Terus Oke deh. Buffon kemasukan Tatarusanu gitu. Dan ibaratnya teman-teman mungkin penutup ya. Ya. Kita mungkin boleh nginget partainya semifinal Coppa Italia 2015-2016 ya. Itu kan Inter kalah 3-0 di kandang Juve, di kandang Inter 3-0. Sampai extra time adu penalti. Palacio gagal coy, mister. Itu kena mister boy. sedih. Ya semoga aja sekarang kejadiannya kebalik ya gitu. Kita 1-2 terus ya Morata lah out gitu. Atau Kulusevski. Ronaldo lah yang gagal. Tapi ya nggak tahu. Nah benar Ronaldo gagal. Benar. Oke deh. Terima kasih atas Ini nggak akan diedit ya udah nggak apa. Ya nggak apa-apa. Udah. Bagus kan? Udah lama juga kita ngobrolnya. Kita udah Panjang. Udah segini aja. analisasi. Ya kita lagi panas nih. Lagi Bukan semangat nih. panas. Waktunya Will ini 40 menit. Atau kita tapping langsung 2 episode. Atau kita Boleh, tapping mau ngobrol apa? langsung 2 episode. Mau ngobrol apa nih? Tutup dulu aja. Tutup dulu aja. Di chat dulu aja, di chat. Tutup dulu ini. Tutup dulu. Gak usah pakai Closing nggak dulu kayak lah, closing ini. dulu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.